selamat siang Siang, Bapak Ibu semuanya. Semoga pada kesempatan siang hari ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Sebelum kita melakukan percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Bapak Abil Susmanto SPD dan Ibu Nur Azizah SPD, terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan, saya Mustaqim sebagai pengamat 1, Bapak Abil Susmanto sebagai coach, dan Bu Nur Azizah sebagai coaching. Baiklah, sebelum acara kegiatan coaching ini dimulai, Pak Abil, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Abil selaku coach. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa kompetensi seorang coach, ya, yaitu dalam rubrik penilaian saya, Pak. Itu yang pertama, ya, itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Harapan saya selaku pengamat nanti dalam kegiatan coaching hari ini akan muncul itu semua pada kegiatan siang hari ini, Pak Abil. Kemudian yang kedua, ini ada kompetensi prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Abil, untuk pertanyaan yang pertama pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Abil Susmanto kembangkan, Pak? Untuk proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Pak, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Wah, luar biasa nih Pak Abil. Jadi dalam coaching siang hari ini, itu kompetensi yang ingin dikembangkan oleh panjenengan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi secara spesifik itu mana yang akan dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus. Jadi oke lah, di situ panjenengan secara spesifik dalam proses nanti yang ingin dikembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua hal tersebut, indikator ketercapaiannya seperti apa, Pak? Yang saya harapkan indikatornya itu nanti kunci dapat menemukan atau mengatasi permasalahannya sendiri, Pak, atau menemukan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Luar biasa, Pak. Jadi diharapkan nanti dengan adanya proses coaching ini, si kunci itu mampu menyelesaikan atau mampu menemukan solusi, ya Pak, setelah ada percakapan dengan panjenengan. Baiklah Pak Abil, selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Abil selaku coach dan Bu Nur Azizah sebagai coaching. Monggo dipersilahkan. Halo Bu Nur Azizah. Halo Pak Abil. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ini Bu, katanya Ibu ada keperluan dengan saya. Ada apa ya? Iya Pak. Sebelumnya ngapunten Bapak. Iya. Saya kalau misalnya meminta waktu boleh? Maksudnya, Boleh. tidak memperhatikan gitu? Tidak. Kebetulan untuk saat ini saya lagi ada jam kosong. Iya Pak. Alhamdulillah. Jadi gini Pak. Saya mau bercerita. Iya. Ya minta sharing lah, mau sharing dengan Pak Abil mengenai peserta didik saya Pak yang jadi binaan wali kelas saya. Iya. Oke Bu, sekarang Ibu ceritakan coba yang sedang Ibu rasakan. Ini di sekolah saya kan sekarang kan mau PAS nih Pak, mau asas. Sedangkan ada salah satu peserta didik saya hampir 2 minggu ini tidak pernah berangkat sekolah Pak. Padahal
berapa minggu lagi, 1 minggu ke depan itu ada asas. Yang saya takutkan, barangkali anak ini akan berlanjut Pak, berlanjut sampai asas dia tidak datang-datang, tidak berangkat sekolah Pak. Iya. Gitu Pak. Iya, saya bisa memahami ya Bu ya perasaan Ibu. Coba kalau diskalakan itu dari 1 sampai 10 kayaknya berapa? Kalau diskalakan, menurut saya sih dari kasus peserta didik saya ini antara 5 Pak. Harapannya 5. Terus untuk harapan Ibu itu seperti apa Bu? Ya harapan saya ke depan mengenai siswa saya itu dia itu mau berangkat sekolah seperti teman-teman yang lainnya, mengikuti asas hingga selesai. Ya seperti teman-teman yang lainnya Pak, semangat dan lain-lain. Kira-kira apa ya Bu ya yang melatar belakangi anak-anak itu, anak Ibu itu kurang bersemangat Bu? Saya ceritakan dari awal gitu sedikit nih. Jadi siswa saya itu namanya Ambar Pak. Namanya Ambar, sudah 2 minggu tidak berangkat sekolah. Tadinya itu dia itu sudah pernah semacam ini, tapi hanya dalam jangka 1 minggu. Kedepannya dia sudah memperbaiki, sudah mau berangkat terus. Tapi untuk akhir-akhir ini dia tidak berangkat lagi, bahkan hampir 2 minggu ini Pak. Terus ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi, ya bukan pengaruh sih, penyebab si Ambar ini tidak berangkat sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarga Pak. Nah untuk Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi kasus Ambar ini apa Bu? Untuk per hari ini saya sudah melakukan beberapa hal, diantaranya saya sudah menghubungi orang tuanya, saya sudah datang ke rumahnya, saya juga sudah menanyakan ke beberapa teman yang terdekatnya, tapi yaitu belum menemukan hasil ataupun solusi dari permasalahan Ambar, belum ada titik terangnya Pak. Yang sudah Ibu lakukan itu sangat bagus Bu, menurut saya. Ibu sudah melakukan atau menangani permasalahan Ambar itu cukup bagus. Nah, inti permasalahan yang sedang Ibu diskusikan kan karena Ambar itu jarang berangkat ya Bu ya, atau tidak berangkat ya. Baik, sebelumnya itu apakah Ibu pernah mengalami permasalahan seperti ini? Untuk Ambar, kalau untuk teman-temannya sih alhamdulillah mereka itu baik-baik. Tapi kalau untuk Ambar kali ini, dia itu mungkin udah kedua kalinya ini Pak, dia berangkat sekolah. Ya tadi karena faktor ekonomi, di mana yang namanya anak-anak nih Pak, yang namanya anak-anak remaja, apalagi anak-anak SMP, ketika ada beberapa temennya yang beli ini, ya ada beberapa macam barang yang teman-temannya punya, tapi Ambar tidak punya. Terus saya pantau ketika saya mengajar di kelas, kebetulan saya bahasa Indonesia Pak, jadi untuk pertemuannya itu sangat intens, 1 minggunya 3 kali, ditambah sama wali kelas. Otomatis saya sering melihat si Ambar itu kalau di kelas dia itu sering melamun. Ketika istirahat saya lihat dia itu nggak seperti teman-temannya yang lari ke sana kemari bawa jajan, tapi Ambar itu cuma duduk di kelas lihat-lihat buku, ya pokoknya nggak seperti teman-temannya Pak. Dengan Ambar seperti itu, langkah-langkah apa Bu yang sudah Ibu Azizah lakukan? Untuk langkah-langkahnya, ya saya itu sudah sering ketika lihat Ambar diem ketika masih berangkat sekolah kan. Dia hanya menyampaikan, "Enggak apa-apa Bu, saya lagi pengen di kelas." Tapi saya tanya sama teman-temannya, semacam, "Kamu tahu nggak kenapa Ambar itu suka diam diri di kelas?" Teman-temannya pun pada menjawab, "Iya Bu, Ambar itu nggak punya uang." Terus itu kan Ambar itu bagian dari anak broken home Pak. Broken home, di mana ibunya itu hanya ibu rumah tangga. Ketika masih bersama bapaknya itu dikasih uang nih, jatah bulanan ataupun jatah harian si ibunya itu. Tapi ketika lepas dengan suaminya itu, jadi ibunya itu nggak punya penghasilan. Otomatis itu berpengaruh juga dengan anak. Dan saya juga bapaknya itu kurang bertanggung jawab Pak. Jadi ibunya itu agak bingung ketika anaknya minta uang jajan, ketika anaknya minta sesuatu tidak dikasih karena
faktor tidak ada semacam itu. Sebetulnya itu sudah bagus Bu yang Ibu lakukan. Sekarang kita kembali ya Bu ya, fokus ke permasalahan Ambar ini. Dari apa yang sudah Ibu ceritakan ya, untuk menangani permasalahan Ambar itu bagaimana Bu? Yang saya menangani permasalahannya Ambar ya dengan saya berkolaborasi dengan beberapa guru BK, khususnya guru BK yang menangani kelas sebagai binaan. Saya berkolaborasi juga dengan orang tuanya. Tapi di sini saya hanya dengan ibunya saja Pak, karena sampai saat ini saya belum bisa komunikasi dengan bapaknya. Dengan ibunya pun saya agak terbatas komunikasinya karena ibunya itu tidak punya HP Pak. Jadi ketika saya ingin mencari tahu tentang Ambar, ya saya harus ke rumahnya. Ke rumahnya Ambar ya. Sama cerita sedikitlah dengan bapak kepala sekolah. Nah dari kegiatan yang Ibu lakukan itu, yang Ibu harapkan itu hasilnya gimana? Ya dengan beberapa hal yang saya lakukan, ya saya berharap dengan saya mengunjungi rumahnya, dengan saya tanya-tanya dengan siswa-siswa atau yang dekat dengan Ambar, atau kunjungan saya bersama guru BK, itu akan menemukan solusi Pak. Solusi agar Ambar itu mau berangkat sekolah lagi, lebih semangat lagi, semacam itu Pak. Iya ya Bu ya. Saya sangat mendukung sekali Bu dengan langkah yang sudah Ibu Nur Aziza lakukan ya untuk menangani permasalahan Ambar ini. Terus apakah ada hambatan Bu? Apa ada hambatan untuk mencapai tujuan ini, kegiatan ini? Hambatannya ya itu Pak, hambatannya satu, komunikasinya kurang, karena kan ketika saya ingin tahu lebih banyak tentang Ambar, saya harus berkunjung dan rumahnya itu lumayan jauh, hambatannya itu. Yang kedua, terkadang Ambar itu ketika saya sudah jauh-jauh ke rumahnya Ambar, ternyata Ambarnya itu ada di rumah mbahnya. Iya, jadi ketika saya bingung rumah mbahnya di mana, ya semacam itu saja Pak. Nah, apabila Ibu itu misalnya ke rumah mbahnya, langkah-langkah yang Ibu lakukan itu kurang membantu untuk menyelesaikan masalah, apa kiranya yang akan Ibu lakukan? Mungkin ada solusi cadangan Bu? Ya, ini sih rencana saya ya Pak, rencana saya ketika saya kurang menemukan lokasi ataupun tempat tinggal Ambar selain di rumah ibunya sekarang, atau ketika ke rumah mbaknya itu tidak ada, saya ingin mengunjungi dimanapun Ambar dengan cara saya tanya-tanya sama teman-teman terdekatnya. Yang kedua, saya ingin berkolaborasi Pak dengan intens dengan peserta didik saya, yang dimana anak-anak tersebut benar-benar dekat sama Ambar. Terus dimana ketika ada bimbingan wali kelas, saya akan menyampaikan ke teman-temannya Ambar yang di kelas bahwa kalian, kita semua itu harus peka terhadap teman-teman. Ketika ada teman kita yang diam, yang tidak banyak bicara, yang sekiranya itu kalian sedang jajan tapi si teman kalian itu diam saja atau yang lain-lain, saya mengusahakan agar teman-temannya itu mau peka. Ya, tanyakan kenapa. Kalaupun iya temannya itu nggak bisa jajan, bolehlah dikasih sedikit. Atau ketika ada buku pendamping di mana anak itu tidak punya, temannya tidak punya, bolehlah dipinjami. Semacam itu Pak. Dari apa yang sudah direncanakan Bu Nur Aziza, kayaknya actionnya itu kapan Bu? Kalau untuk action berhubung asas itu hampir nih Pak, beberapa hari lah, 5 hari lagi. Jadi yang akan saya lakukan untuk merealisasikan apa yang saya rencanakan tersebut, insya Allah Pak, hari Senin Pak. Hari Senin Pak, saya akan ke rumahnya Ambar, ditemani dengan BK dan teman dekatnya. Terus setelah misal Ibu action hari Senin itu, selanjutnya Ibu akan melakukan apa? Kalau misalnya saya sudah melakukan pertemuan home visit beberapa kalinya terhadap siswa saya, hasil dari pertemuan itu akan saya sampaikan ke
kepala sekolah sama kesiswaan Pak. Dengan harapan ketika saya menyampaikan hasil akhir dari pertemuan saya dengan orang tuanya Ambar, ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah, barangkali dari sekolah itu ada semacam bantuan Pak. Dukungan ya Bu? Dukungan, benar-benar dukungan, karena siswa saya kali ini benar-benar dia itu kurang mampu. Oke Bu, semoga apa yang Bu Nur Azizah rencanakan dapat berjalan sesuai harapan Bu. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan itu ya Bu ya. Iya, terus saya juga nggak sabar ini nanti untuk mendengarkan hasilnya dari apa yang sudah Bu Nur Azizah lakukan. Seperti itu. Nah Bu, ini nih Bu nih, setelah Ibu itu coaching dengan saya, perasaan Bu Nur Azizah itu gimana? Perasaan saya tadinya kan sebelum saya sharing dengan Pak April, tadinya saya itu agak bingung gimana ya saya menyelesaikan, saya mencari titik temu untuk menangani kasus dari siswa saya. Tadinya saya itu bingung Pak, ragu-ragu, galau lah gitu ya Pak. Galau Pak, galau namanya wali kelas, ada siswanya kayak anak sendiri ya Pak. Iya betul. Memposisikan gimana kalau anak saya kayak gitu. Iya. Jadi setelah saya konsultasi sharing dengan Pak April, alhamdulillah ada secerca harapan saya akan bergerak seperti apa untuk siswa saya itu Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga coaching ini bermanfaat ya Bu ya. Iya Pak, matur nuwun nggih Pak. Iya sama-sama Bu. Iya Bu. Iya Bu, oke, sudah selesai. Iya, Nah, kalau sudah selesai kebetulan ini kayaknya hampir masuk Bu. Iya. Iya betul. Jadi kita sudahi saja ya. Iya Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak. Iya. Maaf kalau misalnya saya ganggu. Oh enggak masalah, barangkali di kemudian hari atau kapan ada kebutuhan lagi dengan saya, Bu Nur Azizah tinggal ngabari. Oke. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak April dan Bu Nur yang telah melakukan praktek coaching. Tadi hasilnya menurut saya bagus banget nih. Tetapi di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan selaku coach. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu jalannya Gus tadi. Ya, secara garis besar bahwa alur tirtanya itu sudah tampak dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi juga ini setelah saya amati dalam daftar checklist saya ini sudah terchecklist semua. Ya panjenengan tadi begitu akrab ya dengan tertawanya, bunuh juga dengan responnya. Ini adalah betul-betul ada suatu komunikasi yang baik, sehingga tadi si pun tanpa sungkan-sungkan ya menyampaikan kepada panjenengan. Alhamdulillah ya Pak. Iya, panjenengan pun tadi pertanyaannya ya menggali yang memancing sehingga tadi betul-betul jalannya itu dengan baik, itu dari hasil. Nah, kemudian di sini Pak April ini ada pertanyaan ya dari saya, bahwa pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan Pak April saat melakukan coaching tadi terkait indikator yang sudah Pak April lakukan di coaching tersebut Pak? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Ya betul, bagus, luar biasa Pak April. Jadi tadi panjenengan di dalam melakukan proses coaching ini sudah menggunakan alur tirta atau prosedur ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, ini kompetensi apa yang ingin Pak April kembangkan untuk coaching berikutnya berdasarkan pengalaman coaching tadi dengan Bu Nur? Kompetensi yang akan dilakukan dengan lebih memahami lagi Pak proses alur tirta, sehingga ke depan saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Oke, luar biasa ini Pak April semangatnya. Oke, saya rasa Pak April, Bu Nur cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga tadi sesuai apa yang diharapkan Pak April untuk coaching berikutnya itu akan lebih baik. Amin. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Heri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.